pisang atau dengan nama latin Musa paradisiaca termasuk famili Musaceae adalah jenis buah-buahan. Tanaman pisang biasanya diperbanyak dengan cara vegetatif dengan menggunakan tunas anakan atau suker yang tumbuh dari bonggol atau korm induknya anakan. Karena tanaman pisang tidak dapat menghasilkan biji yang dapat berkembang menjadi tanaman baru, hanya menghasilkan sekitar 2-6 anakan dengan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dalam kultur jaringan, pisang sampai saat ini banyak dikenal adalah kultur dengan eksplan bonggol. Apabila dibandingkan dengan jantung pisang, maka mendapatkannya lebih mudah dan jumlah eksplan yang didapat lebih banyak, bahkan mencapai 200 eksplan setiap jantung pisang, serta lebih kecil risikonya terhadap kontaminasi sebab bukan berasal dari tanah dan tertutup rapat oleh kelopak. Media tanam yang paling banyak digunakan untuk teknik kultur jaringan adalah dengan menggunakan media mosaic dan skog atau MS. Pemilihan penggunaan media mosaic dan skog atau MS karena banyak unsur hara yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Tahap pertama, dibersihkan bonggol pisang yang berumur 2-3 bulan dengan air mengalir dan diambil di titik tumbuh. Tahap kedua, direndam dalam larutan fungisida yaitu benlate selama 2-3 jam. Tahap ketiga, dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali. Tahap keempat, direndam titik tumbuh ke dalam larutan Clorox 20% dan dibiarkan selama 1 jam. Tahap kelima, dibilas dengan air steril sebanyak 3 kali. Selanjutnya tahap ke-6, dipindahkan ke botol lain yang berisi Clorox 10% selama 30 menit dan dibiarkan. Tahap ke-7, dikeluarkan lalu bilas dengan air steril sebanyak 3 kali. Tahap ke-8, diambil titik tumbuh atau meristem dari tunas dan dipotong dengan ukuran 1,5 cm3. Tahap ke-9, dimasukkan ke dalam petri dish yang berisi alkohol dan betadin. Terakhir, tahap ke-10, ditanam eksplan pisang ke dalam media yang telah disiapkan. Di sini saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Yang pertama, persentase eksplan hidup persen pada perlakuan JPT, NAA, BAP, BA. Dari hasil penelitian terlihat bahwa persentase hidup eksplan tinggi 100%, walaupun memerlukan waktu yang relatif lebih lama dalam membentuk halus dan tunas. Perlakuan dosis JPT, BA, dan JPT IBA, serta interaksi tidak berpengaruh nyata terhadap persentase tumbuh pisang barangan. Hal ini disebabkan media kultur sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan eksplan, sehingga JPT BA dan JPT IBA serta interaksinya tidak menunjukkan pengaruh terhadap pertumbuhannya. Yang kedua, jumlah tunas atau buah pada perlakuan JPT, NAA, BAP, BA, dan IBA. Pemberian NAA menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap jumlah tunas eksplan pisang, tetapi terdapat perbedaan jumlah tunas eksplan pada setiap perlakuan. Pemberian BAP menunjukkan pertambahan jumlah tunas semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, maka jumlah tunas akan terus meningkat. Tetapi pertumbuhan jumlah tunas belum maksimal. Pada perlakuan pemberian IBA, tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah tunas pisang barangan. Pemberian JPT, BA tidak menunjukkan pertambahan jumlah tunas. Yang ketiga,
tinggi eksplan pada perlakuan ZPT NAA, BAP, BA, dan IBA. Perlakuan konsentrasi NAA menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap tinggi eksplan pisang. NAA memberikan efek sinergis terhadap pertumbuhan eksplan pisang untuk pemanjangan sel membentuk tunas. Perlakuan pemberian konsentrasi BAP berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi eksplan pisang. Hal ini terjadi karena kandungan BAP lebih rendah sehingga pertumbuhan tinggi tunas menjadi terhambat. Keempat, bobot eksplan pada pemberian ZPT NAA, BAP, BA, dan IBA. Perlakuan konsentrasi NAA, BAP, BA, dan IBA serta interaksi kedua faktor perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap bobot eksplan pisang barangan. Hal ini karena konsentrasi NAA, BAP, BA, dan IBA belum mencukupi untuk proses pembelahan dan pemanjangan sel. Selanjutnya yaitu pembahasan. Eksplan hidup berkembang membentuk tunas, sedikit perakaran, pembesaran bonggol, dan sebagian kecil statis. Respon awal dari jaringan adalah membesarnya eksplan yang dikulturkan. Pada awal penanaman eksplan berwarna putih kehitaman. Terjadi perubahan warna eksplan tidak berarti matinya jaringan, karena jaringan masih menunjukkan pertambahan ukuran. Diduga perubahan warna tersebut disebabkan oleh keluarnya senyawa-senyawa dari jaringan eksplan yang terluka. Selanjutnya, berubah warna yang disebut dengan browning atau pencoklatan. Pertumbuhan eksplan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karena media yang digunakan, di mana pada media yang digunakan tersedia nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan eksplan. Selanjutnya kesimpulan. Dalam budidaya tanaman pisang, saat ini banyak menggunakan metode kultur jaringan. Media yang sering digunakan adalah media MS atau Murasek Scope dengan penambahan ZPT berupa NAA, ABA, BA, dan BAP. Untuk keberhasilan suatu kultur, perlu perhatian khusus dalam penentuan jenis, jumlah, keseimbangan ZPT, dan komposisi kimia medium, serta ukuran eksplan dan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam melihat respon pertumbuhan dan perkembangan suatu kultur dikembangkan.